Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Budita. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa yang beranggotakan saya, Hilda Aziza Humairo, NPM 022. Saya, Tias Budi Lestari, NPM 025. Saya Fitria Dewi Fortuna, MPM 064. Saya Rizky Putri Utami, NPM 118. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, apa sih yang dinamakan BUMDes itu atau Badan Usaha Milik Desa? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 1 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 berbunyi, Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, sedangkan BUMDes atau pengertian BUMDes itu terdapat juga dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa yang ada di Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2. Bunyinya sama seperti yang tadi. Yang selanjutnya, dasar hukum dalam pembentukan BUMDesa. Itu terdiri dari 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 142 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Yang keempat, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Yang terakhir, Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemerintah desa Bab 8. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan 2 dasar hukum ya teman-teman. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Pendirian BUMDesa. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa Pasal 2 yang berbunyi latar belakang pendirian BUMDesa yaitu pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menanggung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Sedangkan tujuan dari atau manfaat dari pendirian BUMDesa itu sendiri menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa di dalam Bab 2 pendirian BUMDesa di dalam pasal 3 yang berbunyi pendirian BUMDesa bertujuan A. Meningkatkan perekonomian desa, B. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, C. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, D. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Yang E. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Yang F. Membuka lapangan kerja. Yang G. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dan yang H.
meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ada di dalam pasal 89 di bab 5 tentang badan usaha milik desa yang berbunyi hasil usaha BUM desa dimanfaatkan untuk yang pertama pengembangan usaha dan yang B pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Selanjutnya, saya, Tias Budi Lestari, NPM 025, ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Hilda pada bagian syarat pendirian BUMDes pada pasal 4. Pada pasal 4 ayat 1, desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Selanjutnya, pada pasal 4 ayat 2, desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan 1. Inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa. Yang kedua, potensi usaha ekonomi desa. Yang ketiga, sumber daya alam di desa tersebut. Yang keempat, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Dan yang kelima, penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Selanjutnya, pada pasal 5, ini tata cara pendirian BUMDes. Pada pasal 5 ayat 1, pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pedoman tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 2, pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi meliputi 1. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Yang kedua, organisasi pengelolaan BUMDes. Yang ketiga, modal usaha BUMDes. Yang keempat, anggaran desa dan anggaran rumah tangga BUMDes. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 3, hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan permusyawaratan desa atau BPD untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Selanjutnya, dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik dua desa atau lebih. Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang meliputi 1. Pemerintah desa, 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ketiga lembaga kemasyarakatan desa, yang keempat lembaga desa lainnya, yang kelima tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Selanjutnya, pada pasal 6 ayat 3, ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDes bersama. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 4, BUMDes bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes bersama. Selanjutnya, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Terdapat pada pasal 7, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Yang pasal 7 ayat 2, unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
Pada pasal 7 ayat 3, dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 tadi. Selanjutnya, BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi, ini terdapat pada pasal 8, yang terdiri dari 1. Perseroan terbatas sebagaimana persekutuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Yang kedua, lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebagian besar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Selanjutnya, pada pasal 9, organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Terus, susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdapat pada pasal 10 ayat 1, terdiri dari 1. Penasihat, 2. Pelaksanaan operasional, dan pengawasan. Pada pasal 10 ayat 2, penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Saya, Fitria Dewi Fortuna, MPM 064, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tias. Penasehat. Pada pasal 11, penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A, dijabat secara ex officio oleh kepala desa yang bersangkutan. Penasehat berkewajiban, yang pertama, memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa. Yang kedua, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa. Dan yang ketiga, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. Penasehat berwenang yang pertama meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa. Dan yang kedua, melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa. Yang kedua ada pelaksana operasional. Pelaksana operasional dipilih masyarakat desa dalam forum musyawarah desa. Menurut pasal 13 ayat 1 dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2, pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Selanjutnya, pengawas. Pada pasal 15, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf C, mewakili kepentingan masyarakat. Susunan pengawas yaitu terdiri dari yang pertama, ketua, yang kedua, wakil ketua merangkap sebagai anggota, yang ketiga, sekretaris merangkap sebagai anggota, dan yang keempat, anggota. Pada pasal 15 ayat 5, masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa. Selanjutnya, modal BUMDesa. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 Ayat 1 modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa. Ayat 2 modal BUMDesa terdiri atas yang pertama penyertaan modal desa dan yang kedua penyertaan modal masyarakat desa. Pada pasal 18 ayat 1 penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A terdiri atas yang pertama, hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Yang kedua, bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Yang ketiga, kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagaimana
kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB desa. Yang keempat, aset desa yang diserahkan kepada APB desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Pada ayat 2, penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, huruf B berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi jenis usaha BUM Desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, yang pertama, bisnis sosial. Pada pasal 19 ayat 1, BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Yang kedua, bisnis penyewaan. Pada pasal 20, BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Yang ketiga, usaha perantara atau jasa pelayanan. Pada pasal 21 ayat 1, BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Yang keempat, usaha perdagangan. Pada pasal 22, BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Yang kelima, bisnis keuangan. Pada pasal 23, BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Yang keenam, usaha bersama. Pada pasal 24, BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa, baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Selanjutnya, alokasi hasil usaha BUM Desa. Pada pasal 26, hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi, dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku. Yang kedua, pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUM Desa. Yang ketiga, alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Selanjutnya, kepailitan BUM Desa. Pada pasal 27 ayat 1, kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa. Yang ketiga, unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Saya, Rizky Putri Utami, NPM 118, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fitria. Yang pertama adalah kerjasama BUM Desa antar desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 29, yang pertama adalah kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Yang kedua, naskah perjanjian kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat A. Subjek kerjasama, B. Objek kerjasama, C. Jangka waktu, D. Hak dan kewajiban, E. Pendanaan, F. Keadaan memaksa, G. Pengalihan aset, dan yang terakhir penyelesaian perselisihan. Lalu yang ketiga, naskah perjanjian kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksanaan operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama. Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 31, yang pertama, pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. Lalu, yang kedua, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa
melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDesa. Yang terakhir, pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui musyawarah desa. Yang selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 32, yang pertama adalah Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUMDesa. Kedua, Gubernur melakukan sosialisasi bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di provinsi. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelolaan BUMDesa. Lalu yang selanjutnya, ketentuan peralihan. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 33, yang pertama, BUMDesa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya. Yang kedua, BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 87, yang pertama, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDesa. Kedua, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ketiga, BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Pasal 88, yang pertama, pendirian BUMDesa disepakati melalui masyarakat. Kedua, pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa. Yang selanjutnya, menurut Pasal 89, hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk A. Pembangunan usaha, B. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 90, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan yang pertama, memberikan hibah dan atau akses permodalan. Kedua, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar. Dan yang terakhir, memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.